amma ba'd. Eee, Alhamdulillah Bapak-bapak, hari ini kita bersua kembali setelah sekian lama yang cukup, tertunda ataupun, absennya Ustadz, Abu Omar karena sakit ya. Jadi, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu berkat doa bapak-bapak semua. Beliau telah hadir kembali di tengah-tengah kita untuk, menyumbangkan ilmu ya, belajar bahasa Arab ya. Kebetulan untuk hari Kamis ini, kita, khususkan kelas bahasa Arab karena, perjalanan pembelajaran tahsin kita sudah, eee, hampir, udah rampung lah ya kira-kira, karena sudah tahap, sebagian para, jamaah sudah mulai juga menghafal dan saya juga melihat Allahu Akbar. percakapan-percakapan di WA Group, membuat iri hati saya juga ya, kecil hati bukan iri hati, maksudnya kecil hati karena, eee, begitu banyaknya hafalan yang sudah, terlupakan juga di saya, sehingga memang saya juga harus ini menjadi motivasi buat saya untuk, kembali lagi untuk menghafal. Bahkan semalam saya mendapat WA dari, guru saya di Aqsa untuk, saya nggak tahu tiba-tiba kenapa gitu ya, saya pagi siang itu saya pikir, "Aduh kenapa nih saya mau, kembalikan lagi surat-surat yang sudah dihafalkan." Terus tadi malam tiba-tiba pas lagi makan ada WA dari ustadz saya ngajakin, ngumpul kembali gitu kan. Eee, ya nggak tahu kenapa, ya tapi memang mungkin, si Ustadz Joko itu, ustadz saya itu dia mungkin, ini juga dia kan, terpanggil juga untuk memanggil para murid-muridnya yang sudah tidak pernah hadir dalam halaqahnya dia untuk, mengajak kembali gitu. Jadi ini macam sebuah panggilan ya, Allah panggil melalui, para sahabat-sahabat yang ada di WA Group, melalui ustadz saya gitu yang untuk mengingatkan kembali. Alhamdulillah buat saya bersyukur, dapat diingatkan kembali sehingga saya tidak pernah lepas untuk, selalu berdekatan dengan kalamullah. Baik, eee, Barakallah. sesuai dengan, pertemuan kita 8 Maret lalu, yang dihadiri oleh Opung, Pak Sultoni, Mas Agung, Pak Rama, Pak Sisko, Pak Khairul, Pak Ruli, Pak Roy, yang tanggal 8 Maret pertemuan terakhir, kita, membahas masalah kaidah, apa aja itu, nahwu shorof ya, terus, ada, eee apa namanya, tingkatan-tingkatan ataupun, pembagian-pembagian huruf, lalu ada kemarin sempat agak lama pembahasan kita mengenai al-huruf gitu ya, lalu ada al-isim, al-fi'il, dan, apa itu, wadah ya, Oh, Jim. iya. Oh, Baik, iya. saya rasa Nah, itu saja mungkin sebagai reminder dari saya dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Abu Omar untuk melanjutkan, kelas kita. Baik, silakan, tafadhal Ustaz. nah. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Insyaallah ikhwani fillah, azanallah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatik nastaghith aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita kesempatan semua ikhwah jamaah yang Anda muliakan, Anda cintai karena Allah. Kita dapat kembali hadir lagi untuk mengumandangkan suara thalibul ilmi, yakni ghirah menuntut ilmu Islamiyah. Salat beserta salam juga tak lupa untuk senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dan keselamatan, ketentraman juga terhadap para sahabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti
jalan agama Islam ini dengan baik dan benar illa yaumiddin. Ikhwah, insyaallah tanpa memperpanjang mukaddimah, ya, tentu kita di pagi hari ini telah ditunggu-tunggu oleh berbagai macam kesibukan duniawi kita. Maka dari itu kita mungkin langsung untuk mempelajari, menyambung kembali pelajaran kita Lughatul Arabiyah yang belakangan Masya Allah Anda lihat girohnya luar biasa daripada bapak-bapak sekalian di masjid, ya, sebaik-baik tempat untuk menuntut ilmu nih Masya Allah. Dan kita rasa pengajian di dalam online ini sebagai trigger, ya, karena yang lebih utama di masjid. Mudah-mudahan Allah permudah kita apapun jalannya. Nabi SAW sebutkan dengan hadis yang sangat masyhur dan tidak bosan-bosan kita ulang selalu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yani barang siapa yang berangkat, yang meranjakkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dengan perjalanan tersebut akan Allah berikan hujjah sebagai kemudahan seseorang tersebut menuju kepada surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada apa yang disampaikan Nabi SAW itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah, Masya Allah, tentu saja untuk perjalanan Lughatul Arabiyah kita ini semakin lama kian menghujung, dan kita harapkan pemahaman istilah-istilah yang telah diberikan di dalam kajian kita ini terutama. Ya, adapun bagi peserta yang lain jika mendapati istilah-istilah yang lebih mendalam, lebih mendetail di luar kajian online ini, mudah-mudahan menjadi sarana kemudahan juga untuk mendapati pemahaman, ya, pemahaman kaidah. Karena yang kita targetkan pada kajian kita hari ini adalah kaidah atau qawaid. Ya, yang mana pada pertemuan lalu kita telah menjumpai pengertian antara huruf dengan al-huruf. Di sini kita menyinggung lama tentang adanya kata-kata yang dikenal atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan definite dan indefinite, yang mana Indonesia tidak memiliki hal tersebut kecuali dengan menambahkan eh, kalimat lain, ya, konjungsi yang lain seperti yang atau itu. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada pengkhususan kata-kata yang telah dikenal, yang melainkan hanya harus ditambah. Jadi teksnya kelihatan gitu. Ini apakah ini dikenal atau tidak dikenal, itu hanya orang Indonesia yang bisa mengerti. Berbeda dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira kurang lebih murojaahnya, tertib murojaahnya ikhwah. Nah, mungkin di pagi hari berbahagia ini kita ada waktu sekitar setengah jam ya menuju jam 7, ikhwah. Ana harap eh, kita sudah bisa menyinggung mengenai isim, ya, atau al-ism, ya. Sebenarnya kalau di dalam penyebutan yang baik, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bukan isim tapi ismu, ya, al-ismu. Nah, karena nanti nanti kita akan jumpai perubahan-perubahan kata ini di subbab selanjutnya, ini as-sorf, ya. Atau dalam fiil juga sudah masuk dari sebagian sorof. Nah, kita akan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mempermudah kajian kita dengan mempersempit banyaknya istilah-istilah bahasa Arab yang terkadang kalau disampaikan di pengajian belum tentu semuanya mendapati istilah ini dengan baik, ya, maksudnya dari segi makna, dari segi maknawi. Maka dari itu kita akan menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan atau disebut dengan natif, ya, bahasa natif, bahasa ibu kita, ya, ini bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dengan konsistennya kita menggunakan bahasa kita ini, kita mudah menggapai apa yang kita inginkan pada bab ini, Lughatul Arabiyah. Baik, ikhwan, sebelum kita menuju kepada papan tulis, Ana akan sedikit menjelaskan apa itu mengenai isim, ya. Isim ini adalah sebuah kata yang fokus kepada nama-nama. Ya, bisa dikatakan kata benda atau di kajian kita sebutkan nomina, ya, nomina, bukan nominal Pak, ya, nomina. Kalau nominal angka, tapi kalau nomina ini bahasa linguistik yang artinya adalah sesuatu yang memiliki nama, nomina. Nah, di sini insya Allah tidak begitu sulit mengenai isim ini. Ana akan menjelaskan bagaimana kedudukan isim atau kedudukan kata di dalam bahasa Arab. Karena di dalam berbahasa
kata itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu suku kata ya, satu suku kata, melainkan dia bisa digabung banyak. Nah, itu nanti yang akan naik menjadi frasa. Nah, tingkatan-tingkatan inilah ya yang perlu menjadi basic yang Ana sendiri di dalam memasuki beberapa kelas halakoh bahasa Arab atau lugah ini jarang disinggung. Padahal kalau dari segi pemahaman bahasa ini sangat penting, ya. Yang mana biasanya di dalam kelas bahasa Arab langsung disebutkan, oh ini adalah mudhof, mudhofun ilaih misalnya. Gak usah dihafal dulu Pak. Ya, mudhof, mudhofun ilaih. Jadi karena belum membahas dari awal, sehingga eh, bab mudhof, mudhofun ilaih ini akan banyak sekali disinggung di bab-bab yang lainnya. Ya, akan banyak terjadi dia eh, penggabungan antara kata-kata itu yang disebut dengan frasa. Maka yang tidak dapat eh, menyerapi dengan baik makna secara istilah daripada frasa atau mudhof-mudhofun ilaih ini keberatan yang mengakibatkan semakin dia ke depan melaju kepada bab-bab yang lebih sensitif terhadap kesalahan berbahasa, maka semakin susah. Nah, kita harap di sini kita menguasai setiap istilah-istilah yang diberikan atau diberitahu pada halakoh ini. Jadi jika ada yang masih belum mengerti, Ana rasa kita semua berbesar hati untuk mengulangi Pak ya, atau diinterupsi di grup, karena kebiasaan kita di grup ini kita tidak membagi-bagi kelas, melainkan kita ingin sama-sama kita fakih bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudah permudah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa ba'du ikhwah? Al-isim ya. Kalau anak katakan isim tadi ya, isim itu adalah nama, tapi kalau dikatakan al-isim itu bermakna nama-nama yang sesuai dengan kaidah seperti kemarin kita sebutkan. Huruf berarti huruf-huruf Arab ya. Alif, bata, ta, jim, ha, kha sampai ke ya ya. Namun dikatakan al-huruf berarti ini sudah masuk kepada kaidah. Jadi udah masuk alif lam, ada de di sini atau perkataan yang bisa didefinisikan, maka ini sudah menyangkut kaidah. Baik. Kalau begitu, seperti apa kira-kira kaidah dan detail yang dimaksud? Mari kita sama-sama untuk menuju kepada saburatul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka min fadlik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Baik. Saat lagi akan kita tampilkan saburatul kita, ikhwah. Ana mohon izin kepada host Pak Ketua untuk memberikan izin. Ana nggak tahu kenapa nggak ada. Minta izin. Nah, ikhwah, apakah mendengar suara Anda dengan baik? Jelas? Dengar. Jelas Apa ya? Dengar, dengar. lebih jelas yang awal tadi Ustaz. Yang ini agak kurang, tapi cukup Baik. bisa bisa di ini bisa Alhamdulillah. didengar. Ya. Agak coba ya, masih masih jelas ya, insya Allah. Kalau misalnya tidak jelas, tolong sebagian dari jemaah mengingatkan ya. Mudah-mudahan kita diberi paham bersama. Insya Allah. Nah, ini tangga yang telah kita berikan kepada jemaah pada pertemuan yang terakhir, ya. Kita sudah membahas mengenai huruf dan al-huruf, apa perbedaannya, pandang dan tanggung jawabnya, masya Allah. Al-huruf sudah kita lalui. Nah, sekarang kita menuju pada al-is. Ya. Isim. Sebenarnya kalau dikasih harokat nih Pak, ya,
menjadi al, di sini maksud al-ismu seperti ini. Baik. Isim adalah seluruh memiliki nama. Jadi kalau dikatakan hanya nama-nama benda dan nama orang, ini tidak cukup. Tapi seperti nama perbuatan juga. Nah, nanti anak akan yang isim ini akan menjadi gerbang utama untuk mengenal fi'il lebih dalam. Ya, ini mohon di garis bawahi, walaupun isim ini lebih mudah memahaminya daripada yang pertama dan yang di atasnya, dari tangga yang di bawah dan di atasnya. Namun jika tidak paham, maka ini mengkhawatirkan kita akan kesulitan di dalam memahami fi'il, apalagi tangga-tangga yang selanjutnya itu. Jadi Anda mohon untuk tingkatkan fokus yang sedikit ini, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan lebih proaktif dalam hal-hal yang kira-kira ambigu di dalam penyampaian Anda. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, ikhwah, azanillah wa iyyakum, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Di dalam berbahasa Arab, isim ya ini rata-rata ya, atau kita katakan di awal-awal ini semuanya itu terdiri dari 3 huruf atau 3 huruf, penggabungan 3 huruf. Contohnya apa? Termasuk juga dengan fi'il juga ya. Omar, Zaid. Nah, ini nama-nama yang Arabiah. Tapi kalau misalnya contohnya ikhwan kita Sustiono misalnya gitu, jadi ini sudah bukan daripada bahasa Arab yang asli. Nah, ini berbeda lagi kasusnya nih Pak ya. Tapi nama-nama asli itu biasa terdiri dari 3 huruf. Termasuk juga fi'il juga. Nah, ini mudahnya kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, jadi anak akan memberikan Suaranya putus-putus, Ustaz. Nggak tahu apakah mungkin Iya, nggak Mbak, jelas, Pak. Suaranya nggak jelas. ada pengaruh sinyal juga ini Pak, Masya Allah. Iya, Oh, kurang jelas suaranya. oh jelas gitu. ya. Putus. Bismillah. Bismillah. Oke. Oke, poin. Kita ambil contoh yang terdekat dulu pada sekitaran daerah kita. Contohnya adalah kitabun ya. Kitabun. Ini lihat Pak, dari 3 huruf ya. Kitabun. Masalah ini panjang atau pendek, ada masuknya alif di sini. Ini jangan dilihat dulu ya. Yang penting kita huruf-huruf awalnya terlebih dahulu, karena kitabun ini dimulai dari kataba. Kataba yaitu jadi kaf, ta, dan ba. Baik. Sampai sini sudah dipahami Pak, kitabun, dan sudah kita pelajari di majelis tahsin kita. Sifat-sifat dari isim itu dia punya un gini semua. Awalnya seperti itu Pak. Un. Kitabun ada babun. Atau di sini ada baitun. 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 Ya. Kita tidak pakai harokat Pak ya. Agar kita terbiasa dengan aslinya kita belajar bahasa Arab ini, dan mata kita tidak dipermanja dengan harokat-harokat sebagaimana para ulama mempermudah memberikan nuktoh pada Al-Quran dengan baca Al-Quran. Tujuannya berbeda di sini. Tujuannya kita ingin memahami kaidah, bukan ingin bisa membaca dengan baik sedangkan kaidah tidak mengerti. Baik, dari 3 contoh ini semuanya ujungnya tanwin ya, atau domata yang disebut un. Ini asal muasalnya kita berangkat dari sini dulu Pak. Baik.
walaupun dia berharokat bawah, ya, atau disebut dengan kasrotain, dia menjadi bin. Kita bin, babin, baitin. Baik. Kalau dia berharokat atas atau fathatain, menjadi apa, Pak? Kitaban, baban, bismillah, jemaah sekalian, aku tolong bantu. Baita. Baitan, naam, baik. Atau kalau disukunkan dia jadi baita, ya. Insya Allah. Nah, setiap yang ada tanwin berarti, apakah dia fathatain atau kasratain atau domatain, ini berarti sudah bisa dipastikan ini adalah isim. Baik, ini sifat pertama yang paling kental dari sebuah kata yang masuk kepada golongan isim. Pada isim, ya Pak, ya. Baik. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, khususnya kaidah berbahasa Arab, ini dimasukkan dalam sebuah kata, namun bisa jadi dua kata ini masih satu kata. Kitabun dengan masjidun, ya, ini bisa jadi sebuah kata selagi dia dimasukkan dalam frasa. Baik, sekarang pertanyaannya, kita skip dulu, ya, penggabungan ini menjadi satu kata. Apakah yang diartikan dengan frasa, Bapak-bapak sekalian, ada yang bisa menjelaskan kepada kami di sini, bantu untuk memecah pemikiran kita. Frasa. Susunan kalimat ya, macam Susunan kalimat, ya, sedikit lagi Pak Nur. Susunan kata. Susunan kata, Ustaz. susunan Susunan kata. Iya, Masya Allah. Sedikit lagi, ada yang kurang. Susunan kata. Tentu saja ini kalau susunan kata yang menjadikan fungsi kalimat. Masya Allah, semakin mendekati. Anda bantu ya, ikhwan. Frasa adalah Susunan kata yang mempunyai arti. naam. Betul, opung, Masya Allah. Jadi kita ambil contoh di sini, kita pakai bahasa Indonesia, Pak, ya. Nah, ada dua buku, kita ubah ya. Buku. Orientasinya nggak apa-apa diubah gini, Pak, ya, dari kanan ke kiri, ya, agar nanti kita mudah ya mengetahuinya, Pak, ya. Coba buku masjid. Ini adalah dua nama yang berbeda, ya. Sudah tentu dua bendanya pun berbeda, Pak. Sudah tentu dua bendanya pun juga berbeda. Buku ya buku, ya di mana-mana ada buku. Masjid ya masjid, tempat beribadah, sholat. Tapi kalau kita gabung ini buku masjid, maksudnya adalah buku yang ada di masjid. Ya. Berarti ini menjadi satu benda. Penisbatan satu benda ini disebut dengan frasa. Jadi dua kata yang digabungkan menjadi satu makna baru. Naam, satu benda baru, satu objek baru. Baik, sampai sini bisa paham jemaah. Masya Allah. Afwan, anak akan rutin bertanya. Ada baik. Anak akan berikan contoh lagi. Ya. Ada pulpen, ada pelajar. Nah, kalau digabung, ini menjadi pulpen pelajar, berarti pulpen milik pelajar. Kita tidak perlu memasukkan milik lagi di sini. Kenapa? Karena milik ini sudah masuk sambung, ya, kata sambung. Tidak ada bendanya, ini nggak ada milik ini, kan? Tidak ada wujudnya, melainkan dia hanya menyambung kata. Jadi tanpa dikasih kata sambung pun bisa sebenarnya membentuk sebuah pengertian baru, yakni dengan menjadikannya menjadi sebuah frasa. Nah, ini disebut dengan frasa, Pak. Kira-kira paham sampai sini? Ya. Naam, mobil ustadz. Apalagi Pak, kira-kira contoh lain jemaah yang disebut dengan frasa. Ustaz,
Itu bahasa Arabnya jadi gimana tuh pulpen pelajar itu? Nah, di sini nanti kita masukkan, Pak. Insya Allah ini dengan waktu yang singkat akan kita jelaskan. Mudah-mudahan gampang sekali. Mudah-mudahan. Pak Ketua kira-kira ada punya contoh-contoh lain nggak? Apa itu? Ada contoh lain dari frasa ini? Eh, Jamaah masjid. Jamaah masjid, masya Allah. belum. Kalau anak gabung, nah, masya Allah ini berkahnya Masjid Nurul Qalbi ini ya, masya Allah. Kalau anak gabung, jamaah masjid Nurul Qalbi, apakah ini masuk satu frasa? Ya. Ya. Iya Pak, masya Allah. Iya, masuk. Masuk dia sebagai satu frasa. Ini satu maksudnya. Kecuali kalau kita pisah seperti jemaah masjid yang di Nurul Qalbi, ya. Ini sudah beda jadi Nurul Qalbi satu frasa sendiri, ini jadi satu frasa sendiri. Seperti itu. Kira-kira fahim sampai sini Pak? Fahim itu jemaah? Fahimna. Nah, jadi tidak hanya dua, melainkan dia bisa banyak tergantung kebutuhan kita menjelaskannya. Dan kalau sudah terlalu banyak frasa ya, ada beberapa penggalan kata, maka ini sudah disarankan membuat bahasa baru atau istilah baru. Contohnya anak katakan jemaah masjid tiap Kamis. Kenapa tidak kita buat bahasa baru, yakni jamaah tahsin, menjadi singkat jadinya frasanya, atau disingkat lagi menjadi dalam bahasa Arab bisa al-jamaah. Al-jamaah berarti sudah masuk ma'rufnya Pak ya, ada al-nya seperti itu kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya frasa itu adalah gabungan dari dua atau lebih kata-kata yang memiliki yang menyebabkan dia memiliki makna baru atau objek baru yang dituju. Baik, sampai sini sepakat Pak ya? Sampai sini Ya, sepakat. Ustaz. Oh iya. Nah, alhamdulillah. Jadi frasa ini pun ini masih masuk dalam satu kata Pak. Ya, ini yang ingin kita tekankan di sini. Kalau Anda sebutkan frasa itu berarti masih satu kata, sekalipun dia terpisah. Bagaimana Bapak mudah memisahkan ini? Ini adalah bagian daripada huruf yang ini, ya, walaupun dia terpisah. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara menggabungkan dua ini dalam bahasa Arab? Nah, hebatnya dalam bahasa Arab akan nampak ketara sekali, ya. Bagaimana penggabungan dua kata? Baik. Kita akan mulai dari kitab dulu ya. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang tadi awalnya kita buat kitabun sama masjidun. Ini kalau sudah un gini berarti adalah tidak satu frasa. Mereka satu kata masing-masing. Cara menggabungkannya adalah sebagai berikut. Ini dihapus dan ini menjadi bawah harus ada alif lam. Kitabul masjid. Harus di sini ada huruf D. Contohnya apa ya? Kitabul masjid. Kenapa alasannya Pak? Baik. Afwan sebelumnya menanyakan, kenapa alasannya harus ada alif lam? Ada yang bisa kira-kira menerka pola dari bahasa Arab ini? Masjidnya tertentu. Naam, masya Allah. Karena fokusnya sudah pasti di sini. Naam. Berbeda halnya nanti kalau seperti ini Pak. Apakah seperti ini bisa? Kitabun apa namanya? Masjidin. Apakah boleh seperti ini? Nah, itu tidak.
dilarang. Akan tetapi kalau kitabun masjidun, ini boleh. Hanya saja perkataan di sini tidak relevan. Nanti akan kita sebutkan. Karena ada beberapa, ada nanti pembahasan mengenai ini, kata yang mengikuti ini. Ya, namanya adalah saling mensifati. Tapi yang jadi pembahasan kita hari ini adalah penggabungan wajib seperti ini. Anda akan berikan contoh selanjutnya. Mohon untuk dibantu oleh jemaah sekalian. Tadi suara Pak Agus ya? Insya Allah, Pak Agus. Sekarang pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Ayo. Qalam. Alam. Qalam. Alam. Insya Allah. Qalamun. Ya. Alam. Dan ustaz. Atau ustaz. Baik. Bagaimana cara membuat dia menjadi sebuah frasa? Qalamu al-ustadi. Masya Allah. Kalau boleh, ikhwah, setiap penyebutan frasa harus disebutkan langsung wasol ke alif lam. Qalamul ustadi. Masya Allah. Qalamul ustaz. Langsung gitu, Pak. Mudah ya? Ustadi. Qalamul. Nah, kita tidak membaca akhirnya agar lebih mudah. Walaupun di beberapa halaman ini ketat sekali nih. Wah, ini jangan diwakafkan. Nanti kita nggak tahu i'rab. Di kajian kita tidak apa-apa, Pak. Ya, agar mudah kita sampai. Qalamul ustaz. Bacanya, Pak, qalamul ustaz. Baik. Mohon dibantu, Pak, untuk sebutannya. Nanya sedikit, Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Bisa kemungkinan dua-duanya pakai al, Ustaz. Misalnya al-qalamul, al-ustad. Boleh, tapi itu bukan frasa lagi namanya. Oh, bukan bahasa. Bukan frasa lagi. Nah, saya mau tanya Ustadz. silakan, Mbak. Nah, kalau biasa kadang-kadang saya melihat ketemu kalau baca Quran, misalkan nih qalamunil Ustadz. Naam. Baik. Nun wiqayah ya. Naam, ada nun Iya, wiqayah. Nanti kita bahas, Pak, ya. Nun wiqayah ini agak panjang sedikit. Karena kenapa dia nun wiqayah? Karena ini terpisah. Qalamun al-ustad misalnya gitu. Terpisah. Dia sudah kalau dia memakai ini, Pak. Ini berarti penutup. Tidak ada lagi frasa di sini. Maka qalamunil ustad. Baik, nanti kita bahas boleh, Pak, karena ini pembahasannya kita ingin fokus atau nanti misal kita punya waktu di akhir sesi, misalnya para jemaah ini. Baik. Saya mau tanya Ustadz. Sedekahkan waktunya kita akan bahas di sini. Halo. Silakan, Pak. Banyak. Kalau al-qalamun Ustadz, kalau al-qalamun Ustadz, al-qalamun ustad ini tidak ada. enggak ada. Al-qalam ini kita bukan tidak ada penggunaannya ya, Pak, ya, tapi ini bukan masuk pasal lagi. Qalamun al-qalamu ya, sudah tidak ada. Kalau sudah pakai alif lam tentunya tidak boleh ada tanwin lagi, ya. Al-qalamu ustadzun gitu maksudnya, Pak. Itu Ini bisa nanti, jadi frasa juga. tidak bisa frasa. Nanti ini akan kita bahas nih. Ini Masya Allah, ini sangat enak sekali, Pak, kalau kita bisa memahami frasa ini terlebih dahulu. Ini akan enak sekali membedakan apa al-qalamu ustadzun atau nanti ada seperti yang disebutkan oleh Pak Omar tadi, qalamunil ustadz, ya, qalamunil ustadz atau qalamun ustadzun. Nah, ini nanti kita akan bahas, coba. Tapi fokus kita di pagi hari ini adalah untuk mengetahui frasa terlebih dahulu. Baik. Jadi atas pertanyaan Bapak tadi, kalau al-qalamu ustadz ini bukan frasa ya, Pak, ya. Baik. Frasa syaratnya seperti itu. Baik, kita akan berikan contoh ya agar Bapak-bapak sekalian dapat terbiasa dengan pemberian frasa ini.
Ana berikan satu kunci, ini yang cukup jarang, ini shortcut dari kajian kita ini, mudah-mudahan insya Allah mempermudah. Langsung disambungkan seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi. Jangan sebutkan qalamu al-ustad, tapi qalamul ustad. Mohon disebutkan Pak, wahid isnain salasa, 1, 2, 3, qalamul ustad. Qalamul Ustaz. Ustaz. Masya Allah. Ini kalau ahli tahsin yang berbicara nih, wah, enak nih kayaknya kita nih. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Baik. Kita Ustaz, kalau ini kan 2 huruf. Mungkin nggak ada 3 huruf gitu. Di depannya kolam misalnya ada kata apa sehingga alif lamnya nggak di kata Ustadz tetapi di kata kolam. Masya Allah, ini logik fitrah sangat bagus Pak. Contohnya di sini nama ya Pak ya, Ustadz Abu Umar misalnya gitu ya. Atau apa? Kalau nama tidak pakai alif lam ya, karena nama pasti udah. Kolamu Ustadz apa ya? Kolamu pulpen Ustadz bisa nama. Bisa Pak. Contoh anak akan ambil contoh nanti belakangan ya. Kita sediakan space di sini untuk contoh Pak Subani. Kita akan selesaikan dulu yang ini. Baik. Lah bahasakan Pak ya, sebentar. Silakan jemaah sebutkan ini qalamun. Qalamun. Ustadun. Ustadun. Baik. Gabung jadi frasa Pak. Qalamul ustad. Qalamul Ustadun. Masya Allah. Baik. Contoh tadi yang kita sudah buat, silakan disebutkan ini. Kitabun. Masjidun. Masjidun. Silakan jemaah. Masjidun. Masya Allah. Silakan juga Pak. Kitabul masjidun. Baik. Tidak kitabul masjidun, ikuti kesepakatan kita di awal Pak ya. Ini kita wakafkan saja. Kitabul masjid. Nah, Kitabul masjid. Ada bab, ada babun. Silakan dibaca babun. Ada baitun. Bapak-bapak digabung jadi satu frasa. Babul bait. Kalau kita mau perjelas i'rab nanti dulu Pak, nanti pelan-pelan ya. Kalau ada yang ingin memperjelas i'rab ini, kita bacanya babul baiti ya, ada huruf-huruf akhir dibaca, tapi ini dituliskan langsung disambung, itu menandakan satu frasa. Babul bait. Silahkan untuk sama-sama dibaca Pak. Ayo, yang pertama wahid. Qalamul ustad. Masjid. Yang kedua Kitabul Masjid. Masya Allah, ini ada yang pakai kol-kolah nih, luar biasa nih Pak. Terakhir Babul bait. Barakallahu fiik. Sekarang sekali lagi Pak, satu terakhir Pak ya. Kita masih punya, Masya Allah, ini sudah pukul 7. Nggak apa-apa Pak ya, sedikit lagi kita tambah untuk mempermudah pemahaman, karena sebenarnya sudah yang bagian besar sudah selesai. Ini adalah bait ya. Silakan dibaca. Baitun. Barakallahu fiik. Kemudian silakan dibaca Pak. Ustadun. Kita kalau baca ini Pak ya, harus pakai tanwin Pak ya. Baitun ustadun. Baik. Silakan.
Baitun Baitun ustad. ustadun. Nah, silakan. Baitul ustad. Masya Allah. Baitun ustazun. Baitun ustaz. Baitul. Nampak L-nya, L ma'rifahnya. Baitul Baitul. Ustad. Baitul ustadun. Baitul Ustad. Akan tambah kosakata baru nih Pak. Sayyarah ini mobil. Sayyaratun. Sayyaratu. Sayyaratun. Sayyaratun. Kita akan pakai lagi kata yang di atas. Ustadun. Ustadun. Maaf, baik. Silakan dibaca Pak ini dulu. Sayyaratu. Sayyaratun. Sayyaratun. Ustadun. Ustadun. Silakan digabung Pak. Sayyaratun. Sayyaratul Ustad. ustadun. Jangan ada tujuannya lagi. Sayyaratul. Seperti itu. Sayyaratul ustad. Sayyaratun Ustad. Fokuskan saja ya di sini. Sayyaratul Ustaz. Berarti artinya apa Pak? Say- Sayyaratul ini mobil. Mobilnya Ustad. Mobilnya Ustad. Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan nih segera dapat mobilnya. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Masya Mobil Allah. listrik. Bapak-bapak sekalian, Masya Allah. Ini kira-kira bisa difahami Bapak-bapak sekalian. Fahimna Ustaz. Fahimna. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Kalau ada yang belum ada pertanyaan, tolong masih ada yang kebingungan mohon ditanya Pak sebelum anak akan berikan ruang untuk Pak Sultoni. Pak Sultoni. Ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Nah, kalau contoh yang di atas, babun baitun. Naam. Nah, kalau di sini, apakah di bahasa Arab itu bisa pakai tajwid kayak di Quran, Ustadz? Boleh, Masya Allah. Hadza afsahul lughati. Ini adalah bahasa yang paling fasih, tapi dikhawatirkan kesulitan, Pak. Babul bait. Ya, babul bait. Kita pakai khamas gitu kan. Babul bait. Kaidah Quran di sini. Pak wajib ma'arif sukun nih, minimal 4 harokat. Babul bait. Oh, sebutkan seperti itu. Nah, ini akan kesulitan dalam baca, apalagi nanti kita nih anta, ya kan? Anta. Min aina anta? Masya Allah. Atau min aina ant? Nah, ini akan kesulitan. Tidak perlu kita diwajibkan dalam bahasa Arab seperti ini. Akan tetapi cukup baca min aina ant atau min aina anta. Boleh? Ya. Kita mau baca ini secara frasa, Pak. Ya, secara frasa ini babul bait atau kita katakan dengan babul baiti, boleh. Ya, tapi ana lebih suka dalam mempelajari ini dengan termudah. Ya, karena Allah saja dalam mengajarkan hambanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah yang termudah dari Quran. Maka kita akan jelaskan, kita akan pahami bahwa dengan mewakafkan ini lebih mudah. Babul bait. Kita katakan babul bait. Paham tuh, jemaah? Fahimna. Masya Allah. Coba sebelum anak-anak menuju kepada pertanyaan Pak Sultan nih, kita ambil satu orang satu ya Pak ya, untuk membacakan satu persatu, kemudian dapat disebutkan Pak kita. Baik, dari Pak Agus nih mungkin nih, Insya Allah. Silakan Pak Agus baca ini. Qalamun ustaz. Baik, Masya Allah. Satu-satu dulu Pak ya. Ini bacanya. Qalamun Naam, ini. ustaz. Naam, kita jamak semua sekarang. Qalamul ustaz. Masya Allah, mumtaz Pak, mumtaz murtafi. Ini nampaknya Alhamdulillah Ustaz. 1,5 bulan kita udah bisa kelar nih, Insya Allah. Insya Allah, silakan. Alhamdulillah. Pak Sultoni. Nah, biasanya kalau udah ada Pak Agus nih, Pak Sultoni. Silakan Pak Sultoni. Kitabun. Naam, Masjidun. silakan dijawab. Rasa. Kitabul masjid. Masya Allah. Silakan. Pak Khairul.
Babun. Masya Allah. Selanjutnya, Putus. selanjutnya apa? Putus ya Pak ya. Baik. Silakan Pak Khairul kalau boleh dengar. Ini bacanya apa Pak? Babun baik. Babun. Baik, satu-satu dulu Pak. Babun. Naam. Baik. Baitun. Ini Pak Khairul bacanya. Babun baik. Baitun. Masya Allah. Babun baik. Masya Allah. Langsung dijawab. Barakallahu fiik Pak. Babul bait. Opung. Apun Opung. Silahkan Opung. Bacaannya apa ini Opung? Baitun. Naam. Ini. Al-Ustad. Al tidak dipakai di sini Pak. Oh, Lam Ustadzah. Ustadzah. Ustadun. Ustadzah. Naam. Sekarang kalau kita membaca satu huruf satu, ini wajib kita baca dengan pun. Kesepakatannya. Seperti kita sebut huruf Ya. alifun ba, daun ta, jimun haun khaun dal, dalun ra, zayun sin, ya. Un semuanya. Baik. Anda ulangi. Opung silakan baca. Baitun. Masya Allah. Baitun. Masya Allah. Mumtaz. Kemudian Ustadzun. Masya Allah. Silakan dijamak Opung menjadi satu frasa. Baibul Ustadz. Masya Allah. Mumtaz. Terakhir. Pak Ketua ini sudah sering. Siapa tadi di majelis? Pak Ruli ya, Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Saroj Majid. Baik, satu persatu dulu Pak Ruli. Afwan. Sarimun. Ayaratun. Sayaratun. Oh, ya, Masya Allah. Kemudian ini Masjidun. Ustazun. Ustazun. Ustadun. Saya Rotun, ini Ustadun ya. Ini saya Rotun, ini Ustadun. Baik, kita ulangi Pak Ruli. Silakan dibaca. Saya Rotun. Sayadun. Ayaratun. Sayarot. Ustadun. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Betul Pak ya? Iya. Saya Rotul Ustaz. Sayaratul Ustazun BMW. Naam. Nah, Amin. Bukan Amin. BM Bam Mim mau. Amin. Amin, insya Allah. Baun, mimun, wawun. Ba, mim, waw, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah jemaah. Ya, dengan sebenarnya perkara yang kecil seperti ini akan menjadi menjembatani Pak. Menjembatani pemahaman kita untuk naik ke atas lagi. Ya, nanti akan kita bahas nanti dengan mudahnya fiil pada saat kita memahami ini. Ya, termasuk dengan isi-isi makna nanti dengan ini. Apalagi nahwu dan sorof. Jadi mohon ini diingat ya. Cara pembacaan juga seperti itu. Masalah nanti ini menjadi kasroh karena dia mudhof ilaih nanti belakangan akan kita jelaskan belakangan. Yang penting ingat dulu kalau sudah frasa berarti seperti tadi. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan Pak Sultoni. Contohnya kita akan menggabungkan tiga kata sekaligus dalam satu frasa. Berarti alif lamnya memang di ujung, memang akan di ujung seperti itu. Akan kita ambil contoh. Aku anak percepat sedikit, waktu itu berjalan, Masya Allah. Ada pintu mobil Ustadz Pak ya, oke? Ya. Pintu bahasa Arabnya apa Pak? Babun. Baik, mohon ini untuk penanya ya, khusus untuk penanya. Baik. Sedangkan mobil bahasa Arabnya? Saya Rotun. Rotun, Masya Allah. Saya Rotun boleh. Pengajar? Ustadzun. Baik. Nah,
Bagaimana cara menggabung ini? Tadi sudah kita sepakati. Alif lam hanya di ujungnya saja karena fokus terhadap ustadznya, betul, Mbak? Ya. Naam. Akan tetapi jangan lupa kalau ini digabung, ini harus dibaca, Pak. Sayyarotil. Babu sayyarotil ustad. Babun sayaratil ustad. Babun Babun sayyarotil ustad. Babu sayyarotil ustad. Babu sayyarotil ustad. Kenapa lebih enak pakai alif lam? Kalau udah alif lam, sudah tahu ini mobilnya ustad pasti. Karena ini sudah kan ya, yang kita sepakati, Pak, betul? Ya. Ya. Ngapain lagi kita untuk memperinci ada ustadznya? Sayyarah, udah cukup karena itu milik ustadz. Seperti itu mudahnya bahasa Arab. Oh, iya. Babus sayyaroh. Itu menjemaah. Fahimna. Barakallahu fiik, bagus, masya Allah. Ana senang dengan biro mas kalian. Kalau kurang komplit harus dijelaskan juga, maka harus seperti itu bacanya. Babu sayyarotil ustad. Babu sayyarotil ustad. Babu sayyarotil ustad. Jadi kasroh ya, Ustad? Kasroh, betul Pak Sultani. Sebanyak apapun frasanya, maka formasinya seperti ini. Makanya di dalam Babus sayyarotil ustad. Masya Allah, seperti itu. Kira-kira ini dalam berbahasa ikhwan, anak sedikit dijelaskan. Semakin banyak kata-kata kita pakai, ini akan menguras pemikiran semakin dalam. Karena mengurangi banyaknya penggunaan kata-kata atau contoh dalam kalimat. Contoh nanti kita dalam praktek, Pak. Dalam praktek kita akan contohkan. Tapi yang pertama sekarang ini kaidah terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ada formasi seperti ini, tadinya adalah qalamun ustadun, jadi qalamul ustadi atau qalamul ustad digabung, ini berarti qalamul ustad. Sayyidul ustad, apa lagi? Babul masjid. Apa lagi? Babun apa artinya, Ustaz? Babun? Bab itu adalah pintu bab. Nah, ini kita bahasa Indonesia kita pakai ini. Bab 1, bab 2, ya, bab 3. Itu maksudnya pintu 1, pintu 2, pintu 3. Kita pakai ini, Pak. Bab, ya. Namun kalau untuk membaca satu huruf saja, ini disarankan kita harus baca harokat akhirnya. Babun, hadza babun, hadza babun, hadza ustadun, ya, seperti itu. Hadza qalamun dan sebagainya. Harus dibaca ini. Akan tetapi kalau mau dibuat jadi frase, hadza qalamul ustad. Hadza qalamul ustad. Makanya dalam berbahasa Arab itu kalau kita melihat ceramah-ceramah syekh atau orang-orang yang berbahasa Arab, ini akan lebih mudah dicerna. Nah, sebenarnya tidak hanya kita dapat melihat secara langsung ya dari kitab Quran, kita tidak tahu arti, tapi kita tahu penggalan-penggalan dari orang berbicara juga akan nampak. Ya, biasanya para pencerama akan wahada qalamul ustad, wahada yaumul azim, hada yaumil akhir, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, seperti itu. Mudah Pak dipahami. Itu tadi ana gabung-gabung karena itu semuanya frasa ini gabung. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berkata yang baik atau diam. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Mudah Pak ya, insyaallah ya, dengan pemahamannya seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah Ustaz. Anak-anak ingin syai'an Pak, tidak ingin terburu-buru dalam menyampaikan. Anak yakin kapasitas para jemaah sekalian memahami ini sangat leluasa sekali melihat daripada semangat bapak-bapak sekalian. Akan tetapi kita syai'an satu persatu karena kita di sini menghemat waktu. Amin. Pak Ketua sudah live ya, Afwan? Oh enggak, saya masih ada. Oh masih ada, Masya Allah. Taib. Maka kalau tidak ada pertanyaan, anak akan kembalikan kepada Pak Ketua. Silahkan jemaah sekalian, kita tanya jawab.
berikan kesempatan para sailun untuk bertanya jawab. Silakan Bapak. Mungkin karena waktunya ya Ustadz ya, cuma 1 jam ya. Nah, Kayaknya kalau memang bahasa Arab ini minimum 1,5 jam kayaknya. Masya Allah, itu berarti semangat Pak Ketua ini luar biasa ini. Oh Kayaknya bukan, kurang gitu. bukan gitu. Saya Ya, bukan, kalau Alhamdulillah. semangatnya luar kalau saya biasa. ini kan apa, tim apa aja, ke tim apa namanya, tim Sora. Tapi bapak-bapak memang ya alhamdulillah ini pada semangat semua. Jadi kalau menurut saya sih 1,5 jam ya. Amin. Efektif. Insya Allah. Cuman memang waktunya kita juga ini kan. Kalau saya memang kebetulan memang udah harus berangkat ke pabrik. Mungkin kalau bapak-bapak yang lain mungkin bisa kita sepakati kan jam 6, mestinya jam 6 kita udah start ya. Jam 6 kita start, lalu jam 7:30 selesai, tank selesai. Jam 7 sekitar apa namanya, mungkin dibagi gitu waktunya Ustadz, 40 menit teori, setelah itu selebihnya praktek gitu. Nah, baik, insya Allah Pak. Karena mengikut kepada jumhur para jemaah sekalian, ya tergantung kalau Ya, kami di sini. tergantung Pak Sultoni juga nih. Pak Sultoni kan juga mesti pagi-pagi berangkat gitu. Jadi mungkin beliau juga mungkin lebih apa, lebih cocok kalau lebih awal jam 6 lah ya, kita sesuaikan dengan waktu selesai subuh jam 6. Nanti yang ingin live duluan ya silakan gitu kan. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kita berikan waktu yang fleksibel dan izin-izin keluar masuk majelis yang lebih fleksibel, karena tujuan utama di sini adalah memudahkan para peserta sekalian insya Allah Ta'ala. Kalau saya pribadi, kalau lagi pas di Bintaro, saya bebas waktunya sampai berapa waktu, jam berapapun bebas. Masya Allah. Sama seperti Ana nih, Pak Ketua nih. Kalau Ana kalau ikutin nafsu lagi coret-coret ini, pengennya nih tambah 1 jam lagi nih. Iya, betul. Tapi jemaah sekalian lebih utama punya maslahat di sana. Gimana bapak-bapak sekalian, Pak Rama mungkin, Pak Khairul, apa yang ingin ditanyakan? Pak Umar, Masya Allah. Adakah pertanyaan? Pak Rama. Alhamdulillah kalau saya waktunya banyak Ustadz. Afwan, Pak Rama tadi harus di-unmute dulu. Pak Umar banyak ya, Masya Allah. Sama-sama kita punya waktu ini, Alhamdulillah. Ya kalau saya juga fleksibel sih. Jam 6 oke, sampai jam 7 lebih ya nggak apa-apa sih. Masya Allah. Saya ingin tambahkan, Pak Sus kan memberikan apa juga nih, memberikan apa yang dia pelajari melalui salah satu guru di luar negeri ya. Saya nggak tahu apakah beliau dari aslinya orang Pakistan, tapi dari mana gitu, dari negara mana, Amerika apa Kanada gitu kan? Taliban, Pakistan, Taliban. Taliban, Jalan. Cuman saya nggak mengatakan, saya belum mengikuti semua. Beliau mengirimkan beberapa materinya itu dia bicara, didengarkan, tetapi dia ngasih ininya juga, ngasih teksnya juga gitu. Jadi menurut saya cukup bisa dipahamin gitu kan. Cuman ya buat saya yang awam ini mungkin yang penting lewat aja dulu gitu, Masya Allah. mengikutin apa yang dia bicarakan dan apa yang saya baca di teksnya. Jadi saya hanya mengikutin aja gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang akan saya terima, berapa banyak yang akan saya terima gitu. Karena Pak Sus juga mengatakan nggak perlu sampai 30%, kalau Pak Bapak bisa dapat dimengerti, nanti akan bisa dipahamin gitu. Ya, jadi itu salah satu apa namanya, pembelajaran di luar ini gitu loh. Artinya bisa bebas, bisa mungkin lagi waktu luang bisa mengikuti rekamannya gitu. Nah, kebetulan memang saya save ya ini, cuman karena itu milik orang, Pak Sus minta kalau bisa jangan di-share di YouTube, dibilang. Jadi makanya kemarin saya, tapi kemarin pas saya share YouTube masih bisa dibuka, gitu. Masya Allah.
Tapi kalau memang dari bapak-bapak yang ingin mengikuti itu, bisa nanti di-share lagi gitu, di-save dan bisa belajar sendiri. Apa yang diajarkan itu persis apa yang disampaikan Ustaz Abu Omar mengenai kaidah-kaidah secara komplit gitu loh. Baik, saya rasa itu saja. Pak Sultoni sudah rapi. Masya Allah. Pak Sultoni ada pertanyaan kira-kira Pak? Cukup Ustadz. Jadi Mungkin nanti gini, Pak kalau ada Sultoni. minggu depan saya tanya. Begini Pak Sultoni, karena kan waktunya kita sangat sempit. Jadi untuk ini kan saya lihat juga Ustadz nih kayaknya udah sehat ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah, ya. Udah batuk-batuk lagi ya kan. Insya Allah, Insya Allah. Udah banyak minum madu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya jadi untuk minggu depan untuk kelas tahsin dan kelas bahasa Arab, untuk bahasa Arab khususnya kita mungkin bisa mulai jam 6. Lalu kita kalau bisa selesaikan dalam waktu 1,5 jam lah. Karena materinya kan cukup banyak. Cuman kalau bapak-bapak ada yang ingin live duluan, nggak apa-apa karena kan kita juga merekam. Gitu. Jadi maksud saya ini untuk lebih efektif. Karena kalau menurut saya 1 jam itu kurang. Karena ada tanya jawab, ada penjelasan gitu. Jadi menurut saya kurang. Jadi kalau mau 1,5 jam, mungkin ada penjelasan awal, lalu ada teori sekitar 40 menit, sisanya baru praktek, mempraktekkan, kita ditanya satu-satu oleh Ustadz gitu kan, seperti barusan, sehingga waktunya lebih lengkap. Bagi yang ingin live duluan mungkin bisa ditanya duluan seperti biasanya kita lakukan sebelumnya di kelas tahsin. Baik, saya rasa itu saja dari saya, dari kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Bapak-bapak semua.